dengan saya Albil. Ya Allah, pagi-pagi banget ya. Lihat, di depan masih gelap banget. Ini pagi ya teman-teman. Nah, insya Allah hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Malang dengan menggunakan kereta api Jayabaya tarif khusus nih teman-teman. Bentar, ngatur nafas dulu. Sekarang masih jam 3:10. Nah, gimana keseruannya? Nantikan ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, kok bisa diizinkan naik kereta gitu kan di masa PPKM? Yap, jadi untuk kereta api yang tak naiki ini kereta api jarak jauh. Nah, kereta api jarak jauh itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kalau mau naik. Yang pertama ada sertifikat vaksin dosis pertama atau bukti lah ya. Kalau misalkan sertifikatnya belum muncul, bisa screenshot atau foto kan bukti kalau kita itu udah vaksin. Nah, alhamdulillah saya itu udah vaksin yang kedua, jadi alhamdulillah udah bisa naik nih. Terus yang kedua itu harus menyertakan bukti swab antigen. Nah, di sini ada 2 opsi teman-teman. Biasanya kan ada 3 opsi, ada swab antigen, ada PCR, ada genos. Nah, di sini genos sudah nggak berlaku teman-teman, jadi akan berlaku lagi kalau misalkan ya mungkin kalau PPKM-nya udah ditiadakan, mungkin itu genos bisa berlaku lagi, tapi entah ya. Nah, terus yang kedua itu ada swab antigen. Swab antigen itu bisa di klinik kesehatan terdekat atau di stasiun tertentu juga udah melayani swab antigen. Nah, untuk masa berlakunya itu 1 kali 24 jam. Kalau yang PCR itu masa berlakunya 2 kali 24 jam. Dan juga jangan lupa protokol kesehatannya selalu dijaga. Nah, ini saya pakai double masker dan mana ya? Nah, ini saya juga ada bawa hand sanitizer sendiri. Nah, jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan ya teman-teman ya. Oh iya, di video-video saya sebelumnya itu saya sempat ngetik video di ruang tunggu eksekutif karena ruang tunggu ekonominya sedang ada renovasi atau pembangunan. Penasaran nggak ruang tunggu ekonominya jadinya seperti apa? Nah, ini penampakan dari ruang tunggu ekonominya. Nah, bisa dilihat ya, makin bagus, makin nyaman lah ya. Ini saya muter. Nah, sekarang sudah ada charging corner yang sebelumnya itu belum ada teman-teman. Nah, di sini ada stand Tongji, ada Lapusa, tapi masih tutup semua teman-teman. Dan juga ada stand CFC. Mantap banget nih stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, karena sepi banget nih, kita masuk ke dalam aja yuk. Barangkali udah boleh masuk, kita masuk yuk. Nah, alhamdulillah saya sudah bisa masuk ke peron. Ngeri banget loh, di depan itu benar-benar hanya saya, dan sebetulnya di peron ini juga hanya saya ya, karena masa PPKM ini ya benar-benar dibatasi banget. Yang naik kereta api harus bisa memenuhi persyaratan tertentu. Nah, oh iya, tadi kan saya masih menjelaskan tentang persyaratan naik kereta api jarak jauh. Nah, sebetulnya itu juga ada persyaratan untuk persyaratan untuk naik kereta api lokal. Jadi persyaratan untuk naik kereta api lokal itu sebetulnya nggak perlu vaksin teman-teman, nggak perlu ini bukti vaksin, terus nggak perlu rapid test antigen, tetapi harus menunjukkan STRP, surat tanda registrasi pekerja. Jadi yang diperbolehkan untuk naik kereta api lokal itu adalah orang-orang yang mungkin punya kepentingan, misalkan nih orang Surabaya tapi dinasnya atau kerjanya itu di daerah Lamongan, Sidoarjo, itu boleh untuk menunjukkan STRP-nya dan diperbolehkan untuk naik kereta api lokal. Nah, kereta api lokal sendiri kan harusnya kan banyak nih teman-teman, ada
kereta api komuter Sindro, kereta api komuter Sulam, terus ada kereta api Doho, Penataran, ekonomi lokal Bojonegoro, Cepu. Nah, kereta-kereta tersebut itu enggak dinas teman-teman, jadi yang dinas itu cuma Sindro sama ekonomi lokal, tapi ekonomi lokal itu pun dipangkas teman-teman, jadi dipangkas hanya sampai Surabaya Pasar Turi, Sidoarjo aja, jadi nggak sampai ke Bojonegoro, Cepu. Jadi bener-bener dibatasi banget karena memang apa ya, masa PPKM ini ya, jadi apa, bener-bener selain penumpangnya dibatasi juga keretanya pun dibatasi. Jadi teman-teman para rail fan ini sebetulnya rindu banget nih sama kereta api lokal seperti Doho, Penataran. Awal-awal PPKM ya apa PSBB ya, lupa saya, itu masih dinas teman-teman kereta api lokal ini, meskipun banyak apa ya, banyak persyaratan yang harus dipenuhi juga. Nah, tapi masih dinas nih teman-teman, jadi teman-teman rail fan ini masih bisa mengambil momen gitu kan. Nah, karena sekarang itu yang dinas itu hanya kereta api lokal tertentu, jadi momennya semakin sedikit. Nah, di depan saya itu sudah ada kereta api komuter Sindro yang menggunakan rangkaian darurat. Nah, biasanya kan kereta api komuter Sindro kan pakai rangkaian yang kuning itu kan, kuning atau biru gitu kan. Nah, rangkaiannya diistirahatkan di sini. Ini rangkaian kereta api komuter Sindro. Sampai tanggal 2 September, kereta api komuter Sindro menggunakan rangkaian darurat seperti kereta api lokal pada umumnya. Oh, ada ininya nih. Ada papan namanya. Kereta api komuter Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Sidoarjo, Indro. Disingkatnya Sindro. Oh, alhamdulillah teman-teman, setelah saya cek lagi di KAI, ternyata kereta api Jayabaya itu nyampe di stasiun Surabaya Pasar Turi itu jam 3.39. Berarti alhamdulillah lebih awal sampainya, jadi kita mungkin bisa ini apa, tur dulu ya, bukan tur ya, apa namanya, ya intip-intip dulu lah rangkaian kereta api Jayabaya gitu. Kita intip lokomotifnya juga, karena kereta api Jayabaya akan diberangkatkan jam 3.50, jadi ada jeda 20 menit di stasiun Surabaya Pasar Turi. Stay tune ya. Nah, kereta api Jayabaya sebentar lagi akan sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi, jadi ya kita nantikan kedatangannya ya. Tetap semangat terus ya, tuh udah ada lagu kedatangannya. Yuk kita cuplik sama-sama kedatangan kereta api Jayabaya. Udah kelihatan sinarnya, dan petugas PPKA-nya udah siap untuk menyambut kedatangan kereta api Jayabaya. Kita masuk yuk. Kereta api Jayabaya akan masuk di jalur 1. Wait, itu bukan kereta api Jayabaya teman-teman. Kereta api apa ya? Oh iya, kereta api Jayabaya dong. Wih, dapat logo livery saudara-saudara. Dapat logo livery HUT RI. Ya Allah, senang banget. Dan ternyata kereta api Jayabaya masuk di jalur 4. Nah, ini Bapak petugasnya sudah siap untuk berdinas. Wih, dapat logo livery dong dengan lokomotif CC 206-1502. Oke, kita
kita masuk ke dalam yuk. Nah, kita lihat lokomotifnya dari dekat ya. Nah, di sana ada pergantian masjid juga, weh. Kacau banget dong. Mantap. Yuk, kita masuk. Nah, di sini saya naik di kereta ekonomi 5. Ini nomor 2B insya Allah. Kalau nggak lupa. Yuk. Sekarang saya sudah berada di kereta api Jayabaya. Nah, tadi kita udah ngelewatin kereta makan pembangkitnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, itu rangkaian eksekutifnya lagi di mode malam. Jadi nanti lampu akan dinyalakan sekitar subuh supaya istirahatnya itu nyenyak gitu teman-teman. Kita lihat ya kapasitasnya. Kapasitasnya itu 50 penumpang, jadi lebih sedikit ya dibandingkan kereta api ekonomi. Nah, itu bisa kita lihat lagi ya, tampak kereta makan pembangkitnya. Ini kereta makannya, kereta pembangkitnya ada di sana. Yuk kita langsung cus ke ekonomi 5 ya. Nah, ini tampak kereta ekonominya teman-teman. Nah, jadi kereta api ekonomi ini itu kapasitas penumpangnya itu 80 penumpang. Nah, yuk kita cus ke ekonomi 5. Ternyata yang naik kereta api Jayabaya ini ramai banget. Dari Pasar Turi emang sepi banget ya, karena emang selain PPKM juga jadwalnya pagi banget, sekitar jam 4 pagian. Nah, karena yang naik ramai banget, jadi cus kita ke belakang aja langsung. Nah, kita juga dapat hal tiket seperti ini teman-teman, ada tisu basah, ada masker juga. Nah, jadi bisa buat double-doublean masker nih, karena kan kita harus pakai double masker. Mantap lah KAI. Kalau dulu dikasih face shield, sekarang dikasih ini. Lebih efektif sih menurutku. Nah, sebentar lagi kereta api Jayabaya akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Yuk, mari kita liput perjalanan kereta api Jayabaya dengan tarif khusus. Oh iya, saya belum jelasin ya tarif khususnya. Jadi tarif khusus ini berlaku dari rute Surabaya Malang. Jadi terakhir nih untuk bisa menikmati tarif khusus itu dari Surabaya Pasar Turi. Jadi setelah stasiun Surabaya Pasar Turi kan kalau ke utara itu kan ke Lamongan, jadi udah nggak masuk tarif khusus lagi teman-teman. Nah, jadi tarif khusus itu mulai dari Surabaya Pasar Turi sampai stasiun Malang itu untuk kereta api ekonomi itu hanya 35.000. Nah, jadi untuk kereta api Jayabaya dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Malang itu tiketnya bisa dibeli hanya dengan harga 35.000 aja. Kalau misalkan fullnya kan dari kisaran berapa ya Jayabaya itu? Saya nggak pernah naik full trip soalnya, jadi saya kira-kira aja ya mungkin sekitar 150-an gitu ya. Kalau full bisa sampai 150-200 kan. Nah, tapi kalau
saya pernah cek itu dari Malang ke Bojonegoro itu sekitar 150 ribuan. Nah, kalau dari Surabaya ke Malang itu hanya 35.000 aja kita udah bisa beli tiketnya nih teman-teman. Nah, itu untuk ekonomi. Tapi kalau eksekutif itu kita bisa beli tiketnya hanya dengan 60.000 aja. Nah, karena ini masih awal bulan, tapi awal bulan banget, jadi masih pas-pasan lah ya, belum ada rezeki untuk naik eksekutif, jadi naiknya yang ekonomi dulu. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa.